Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi video tentang uh, experimental research dalam ilmu politik. Eksperimen atau percobaan itu mungkin sangat langka di Indonesia karena memang apalagi eksperimen yang sampai ke laboratorium gitu ya. Walaupun banyak nama di Indonesia seperti laboratorium politik lokal atau di daerah, laboratorium A, laboratorium B, tapi penelitiannya tidak ada yang penelitian eksperimental. Padahal kalau kita perhatikan tugas laboratorium itu adalah eksperimen. Nah, bagaimana kemudian eksperimen itu bisa digunakan dalam ilmu politik akan saya jelaskan dalam video kali ini. Saya akan share screen dan semoga kalian bisa mendapat pelajaran dari apa yang saya ajarkan kali ini. Saya ambil sedikit pendekatan filosofis dulu untuk menjelaskan eksperimental research ini. Eksperimental research itu adalah bagian dari filsafat atau epistemologi positivisme dalam ilmu politik. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kausalitas atau sebab akibat. Jadi bukan untuk menginterpretasi sesuatu atau merubah sesuatu, misalnya yang biasa kita dengar dalam perspektif Marxisme. Baiklah, saya akan share screen, semoga bisa membuat lebih jelas. Kita mulai, apa sih pengertian dari eksperimen itu ya? Eksperimen itu sebenarnya adalah mudahnya ya seperti yang dilakukan oleh ilmu alam ya, natural science. Misalnya ingin mengetes vaksin misalnya, maka kita ambil contoh paling sederhana ya, vaksin COVID misalnya ya, kalau dalam ilmu biologi ya. Lalu ada populasi ya, lalu populasi itu dibagi dua ya, yaitu populasi yang disebut dengan treatment group atau experimental group ya, treatment group atau experimental group kalau bahasa lain experimental group. Lalu ada kelompok atau grup yang kita sebut dengan control group. Nah, jadi eksperimen tradisional itu ya seperti itu ya. Ini mekanisme mendedasarkan treatment group dan control group itu disebut dengan random assignment kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ini tahu bahasa Indonesia-nya apa? Ya, random assignment. Nah, ini dipilih secara random dari populasi. Nah, vaksin COVID itu dianggap sebagai variabel X, ya, dan variabel Y-nya adalah imunitas, ya, imunitas. Lalu pada treatment group itu, maka dia dikasih treatment, yaitu vaksin tadi, ya, dikasih vaksin. Ya. Sedangkan kontrol group dikasih yang dalam ilmu kedokteran disebut dengan placebo, ya, placebo. Dia dikasih vaksin pura-pura, ya, placebo, nggak ada isinya. Lalu setelah selesai, lalu di post test ya, kalau bahasa Inggris bahasa Indonesia di post test, dites kembali bagaimana dampaknya, berapa persen yang kebal dari vaksin, ya, berapa persen ini yang kebal dari vaksin. Ya, kita ambil contoh misalnya di sini kebal vaksinnya yang tidak kebal virus maksud saya, yang kebal ya cuma 1% yang kena COVID misalnya, maka kita mengatakan bahwa vaksin itu 99%. Nah, kontrol grup misalnya 40% kena COVID, 50% kena COVID, ya. Itu contoh bagaimana post test itu untuk mendeteksi hasil dari eksperimental tadi ya. 40% kena COVID, 50% nggak kena COVID. Sebelumnya ada sebelum ada post test ada pretest. Pretest itu semacam tes awal ya untuk mengukur perbedaan dua grup ini ya. Kalau dalam dalam eksperimental obat biasanya pretestnya adalah ya berapa tingkat kepaparan
COVID itu, ya. Misalnya sebelum ada secara populasi misalnya mungkin angkanya adalah 60-40%, misalnya 60 yang kena COVID, misalnya 40 enggak, ya. Seperti itu. Lalu ketika ada treatment, hasilnya berbeda, 9% enggak kena, 1% cuma kena. Artinya COVID itu punya vaksin COVID itu punya kehebatan, ya. Ada sebab akibat antara vaksin COVID dan imunitas. Jadi ada sebab akibat di situ. Ini dalam ilmu alam, ya. Nah, bagaimana dengan ilmu politik, ya? Ada 3 jenis, ada 2 jadi kalau menurut random assignment-nya itu ada 2 jenis eksperimen, yaitu eksperimen pure, ya, eksperimen yang tradisional, yang biasa, ya, atau eksperimen di lab, ya, yang tadi seperti biasa, atau yang kedua disebut quasi eksperimen atau eksperimen yang memodifikasi. Jadi nggak ada bedanya apa sih quasi eksperimen? Tidak ada random assignment, ya, tidak ada random assignment. Nanti kita jelaskan bedanya di sini. Ini secara bagaimana kita melihat eksperimen dari sisi bagaimana kita melakukan random assignment atau tidak. Kalau kita melakukan random assignment, maka kita disebut dengan eksperimen biasa, laboratorium. Tapi kalau tidak menggunakan random assignment, maka disebut dengan quasi eksperimen. Itu dari sisi random atau tidaknya. Nah, tapi dari sisi teknik pengambilan sampelnya, ya, kita bagi 3 sebenarnya, ya, dalam ilmu politik, yaitu pertama adalah lab eksperimen, ya, sama seperti biasa tadi, seperti ini, ya. Dan kedua adalah survei eksperimen. Kita menggunakan survei untuk melakukan eksperimen, ya. Dan terakhir adalah natural, atau bahasa lainnya adalah field eksperimen, ya. Field eksperimen. Nah, nanti saya akan jelaskan bedanya di mana, ya. Kalau lab ini, ya seperti tadi, orang dibawa ke lab, dites dengan treatment group, dengan control group. Survei eksperimen itu kita disurvei, tapi ada perbedaan yang berbeda antara pertanyaannya misalnya antara kelompok control group dan treatment group. Dan survei eksperimen itu tidak punya pre-test atau tes awal, ya, untuk melihat perbedaan antara pre-test dan post-test, untuk melihat pengaruh X terhadap Y, ya. Lalu natural field experiment ini yang banyak dilakukan di ilmu ekonomi, ya. Ilmu ekonomi itu melakukan natural experiment, yaitu orang dites tapi nggak merasa dites, karena natural, makanya dia sebut natural karena eksperimennya tidak membuat orang yang diberi treatment itu tidak tahu bahwa dia itu sebenarnya lagi sedang dieksperimenkan. Nah, makanya dia natural. Kita nggak bisa mengontrol peserta respondennya, ya, karena dia, ya, orang-orang biasa aja, natural eksperimen, ya. Lalu kalau lab itu kan kita isi bawa orang, kita pilih orang, lalu kita kontrol di dalam lab, ya, biar dia nggak kemana-mana seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Contoh dalam ilmu politik yang disebut dengan lab eksperimen, ya. Nah, kelemahan dari laboratorium eksperimen itu kita nggak mungkin membuat konsep-konsep politik yang besar seperti demokrasi, pertumbuhan ekonomi sebagai treatment. Makanya kita butuh suatu hal yang bisa menjadi treatment, ya. Misalnya studi tentang kita ingin menguji hipotesis, misalnya hipotesis hubungan antara voting misalnya, ya, apakah dia akan meningkatkan partisipasi atau voter turnout, ya. Nah, di Indonesia kan lagi sedang hangat, ya, isu tentang e-voting. Apakah e-voting ini mempengaruhi voter turnout? Nah, itu dasar kita, ingin yang kita uji di lab, ya. Apakah seperti itu? Maka pertama-tama kita memilih orang untuk dibagi grup dari populasi, misalnya mahasiswa ilmu politik misalnya, ya.
populasinya kita bagi jadi dua kelompok. Misalnya ada 100 mahasiswa, misalnya populasinya kita bagi jadi dua kelompok, ada treatment group dan control group 50 ya. Ini treatment, ini control group ya. Lalu kita kasih mereka ini apa namanya pre-test ya. Pre-test ya. Pre-test, lalu kita tanya misalnya apakah dengan sistem yang ada Anda ingin berpartisipasi dalam pemilu misalnya. Sistem kita kan sistem masih pakai apa namanya itu, masih pakai paku misalnya ya, kertas ya. Lalu setelah kita pretest, maka kita akan memberi treatment ya atau X ya kepada treatment group. Itu apa treatmentnya? Variable X yaitu e-voting. Maka kemudian kita bawa mereka ke ruang khusus misalnya ya, dan kita pisahkan dari kelompok kontrol. Lalu kita kasih treatment ya. Kita kasih treatment, mereka disuruh misalnya kita beri video menjelaskan apa itu e-voting misalnya. Mereka disuruh menyentuh bagaimana mudahnya kita menggunakan e-voting, bagaimana hasilnya secepat kilat misalnya dari e-voting ya. Jadi dan mereka bisa mereka bisa menggunakan handphone untuk daftar atau online seperti itulah ya. Jadi kita memberi X-nya, e-voting-nya itu sendiri, alatnya itu, treatment-nya itu sendiri. Kelompok kontrol grup nggak kita ngapa-ngapain, jadi dia kita masukin ke ruangan, bisa jadi kita cuma suruh dia nonton TV, main biliar atau apa, tapi kita nggak kasih treatment secara khusus, ya. Lalu setelah misalnya 1 jam atau 2 jam kita kasih treatment kelompok treatment grupnya, maka kita adakan post test, ya. Lalu dari hasil post test itu kelihatan bagaimana kemudian bisa awalnya, ya kita anggaplah 40% mau ikut pemilu ya. Ini sama ya karena mungkin 40-40 ya. Cuma 40% yang mau ikut pemilu dengan sistem yang lama. Lalu ketika ada post test kita tanyakan soal yang sama, apakah Anda akan ikut pemilu? Ya kan? Nah, lalu ternyata setelah dikasih treatment kelompok pretestnya itu ingin ikut pemilu 90%. Ya, yang nggak ikut mungkin cuma 10% ya. Nah, ini tetap sama 40% ya. Yang mau ikut pemilu, yang voter turnout cuma 40% yang berpartisipasi dalam pemilu. Nah, dari kesimpulan sini maka kita bisa menyatakan bahwa X itu e-voting itu mempengaruhi voter turnout 40% berubah jadi 90%. Lumayan perubahannya kan? Ya, ada sekitar 50 orang yang berubah, 50% yang berubah setelah mendapat treatment. Nah, kesimpulannya kemudian kita bisa mengatakan bahwa voting itu mempengaruhi voter turnout. Ya, mungkin ini dulu part pertamanya, part satunya menjelaskan tentang lab eksperimen ya. Nanti video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana survei eksperimen dan bagaimana natural eksperimen dalam ilmu politik. Ya, jadi apa kelebihannya adalah dalam sisi internal validity ya, internal validity itu berhubungan dengan kausalitas ya. Kita bisa mengatakan bahwa ini penelitian benar-benar kuat ya. Artinya hubungan sebab akibatnya benar-benar bisa kita confirm sangat kuat ya. Bayangin hanya ada 40% ke 90% kan kuat sekali perbedaannya. Secara internal validity penelitian eksperimen yang lab eksperimen ini sangat kuat ya. Namun dari sisi eksternal validity, nah ini yang kemudian bisa digugat orang, walaupun ya ilmuwan kan harus tantangannya kan nggak semua metode itu 100% pure jagoan atau bermutu atau paling keren, pasti ada kelemahan-kelemahannya. Dalam sisi eksternal validity ini yang kemudian penelitian laboratorium bisa jadi bermasalah karena bagaimana mungkin populasi secara umum dipakaikan oleh cuma 50 mahasiswa ya, mahasiswa itu. Ya, tapi ya tujuan dari kita adalah untuk yang penting kita bisa menjelaskan mengapa misalnya
interoperability-nya kuat, dan mengapa kemudian penelitian kita bisa replicable, bisa direplicate atau ditiru di konteks yang lain. Kalau kita tes di kelompok lain, misalnya di negara lain, pasti hasilnya akan sama. Kalau kita misalnya mengatakan bahwa silakan para ilmuwan untuk melakukan replicable, melakukan cara yang sama, ya, di tempat yang lain. Kalau hasil sama, maka kita punya namanya reliability yang bagus, ya. Dimanapun kita melakukan pengukuran, hasilnya akan tetap sama dengan metode yang sama ini. Kalau seperti itu terjadi, maka penelitian kita bisa dikatakan penelitian yang sangat kuat dan strong argumennya. Mungkin itu, ketemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan baru bisa digunakan untuk skripsi atau tesis atau disertasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.